Selamat pagi, semangat pagi anak-anakku sekalian. Salam sehat, salam SMK. Bisa hebat, siap kerja, santun, mandiri, dan kreatif. Anak-anak sekalian, bertemu kembali dengan saya pada mata pelajaran teknik pengelasan gas metal atau LAS Mikmak kelas 12 teknik pengelasan. Anak-anak sekalian, pada pertemuan yang kedua ini saya akan menyampaikan KD 3.9 dan KD 4.9 tentang pengelasan pipa posisi di bawah tangan atau posisi 1G. Anak-anak sekalian, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang keselamatan kerja saat kita mau melaksanakan proses pengelasan. Nah, pada kesempatan pagi hari ini saya akan menyampaikan kompetensi inti 3, yaitu pada ranah pengetahuannya. Jadi pada KD 3.9 yaitu menerapkan teknik pengelasan pipa dengan pipa pada sambungan tumpul posisi di bawah tangan dengan teknik pengelasan gas metal atau Mikmak. Anak-anak sekalian, pada KD 3.9 ini ada kata-kata menerapkan teknik pengelasan pipa dengan pipa. Apa yang harus kita terapkan pada kesempatan ini? Karena kita masih ranahnya adalah ranah pengetahuan, maka kita akan mempelajari secara teoritis dahulu, sehingga nanti pada pertemuan yang akan datang saya akan menyampaikan KD 4.9. Nah, pada pertemuan saat ini, pada KD 3.9, kita akan menerapkan, ada kata kuncinya menerapkan. Apa yang harus kita terapkan? Jadi pada KD 3.9 di atas, kira-kira apa yang harus kita terapkan? Nah, yang utama dan pertama adalah standar operasi tentang K3 atau keselamatan dan kesehatan kerjanya. Nah, jadi sebelum kita melakukan proses pengelasan, maka jangan sampai lupa, yaitu menggunakan APD Anda. Jadi APD Anda harus dipersiapkan dengan baik sebelum kita melakukan pengelasan. Cek kembali, periksa kembali, persiapkan setiap alat perlindungan diri Anda untuk dipakai sebelum kita melakukan proses pengelasan. Coba kita lihat pada gambar di samping ini. Nah, kita lihat perlengkapannya, ada pelindung kepala, ada kacamata bening yang digunakan untuk proses penggerindaan, jangan lupa maskernya, glove-nya, sarung tangan yang akan dipakai, bajunya, ya, baju yang lengkap. Kalau tidak seperti ini bisa menggunakan apron yang dari kulit itu. Ya, persiapkan topeng lasnya, safety shoes-nya jangan lupa, sehingga setiap kita melaksanakan pekerjaan pada proses pengelasan tidak akan terjadi yang namanya kecelakaan kerja karena tidak memakai APD. Nah, sekalian, jangan sampai kita melihat hal semacam ini. Jika kita tidak menggunakan APD, maka bisa terjadi kecelakaan kerja, bahkan yang mungkin Anda anggap sepele pun bisa terjadi pada Anda.
Nah, anak-anak sekalian, ini hal yang utama yang pertama harus kita lakukan yaitu menggunakan APD. Nah, berikutnya apa yang harus kita persiapkan sebelum kita melakukan proses pengelasan pipa dengan pipa posisi di bawah tangan atau posisi 1G. Yang pertama, kita adalah mempersiapkan bahannya. Nah, pada pengelasan pipa ataupun tangki diperlukan persiapan bahan yang sedikit berbeda, sedikit lebih rumit dibanding dengan pengelasan pelat. Walaupun secara umum bentuk penampang potongnya atau istilahnya kampuh relatif sama. Nah, coba kita perhatikan bahwa berikut ini persiapan-persiapan bahan untuk pengelasan pipa atau tangki yang dipakai pada pekerjaan konstruksi atau fabrikasi yang berat, sehingga ini pengelasan yang pipa dengan ketebalan di atas 8 mili. Kita akan lihat persiapan bahan yang seperti apa. Nah, yang pertama itu adalah persiapan kampuh lasnya, ya, persiapan kampuh lasnya. Nah, persiapan kampuh las atau pembuatan kampuh las itu dapat dilakukan dengan beberapa metode, tergantung dari sambungan dan kampuh las yang akan dikerjakan. Nah, pada umumnya pada saat kita membuat kampuh, metode yang biasa dilakukan dalam membuat kampuh las itu bisa menggunakan perkakas mesin perkakas atau perkakas tangan yang lain, bisa mesin pemotong gas atau blender potong, bisa juga dengan plasma cutting yang sekarang telah berkembang plasma cutting yang pada umumnya kita bisa menggunakannya. Nah, itu untuk persiapan bahan terutama untuk pembuatan kampuh. Nah, sekarang kita perhatikan ya, kita perhatikan gambar pembuatan atau persiapan membuat kampuh. Nah, pada pembuatan kampuh tentunya pipa tersebut dilakukan dengan kita membuat chamfer atau sudut pada mesin bubut. Pada mesin bubut ini yang rata-rata biasa dipakai. Bisa saja menggunakan alat bantu yang lain, misalkan menggunakan pemotong plasma yang dikombinasikan dengan cekam pada mesin bubut itu, kemudian diputar, itu bisa. Tetapi akan lebih baiknya kalau kita menggunakan mesin bubut supaya pembuatan kampuh ini lebih rapi. Pembuatan kampuhnya lebih rapi. Nah, jadi ini yang dinamakan dengan kampuh. Nah, pada kampuh ini setelah kita lakukan pembubutan, kita buat sudutnya. Ya, sudutnya ini kalau di sini ada sudut kampuhnya 60 sampai 80 derajat. Nah, pada umumnya kita menggunakan 60. 60 itu untuk sudut kampuh, ya, untuk sudut kampuhnya. Kemudian kita lakukan setelah kita lakukan pembubutan pada mesin bubut atau mencemper atau membuat sudutnya ini, maka kita bisa melakukan yang namanya pembuatan root face. Ya, pembuatan root face dari yang runcing kita gerinda, kita akan lakukan penggerindaan yaitu antara 1 sampai 2,5 mm. Ini yang pada umumnya dipakai. Jadi bisa menggunakan 1 mili, 2 mili, 1,5 mili, tergantung dari pertama kebiasaan kita seberapa. Nah, dengan menggunakan ampere berapa itu nanti di dalam proses pengelasannya.
Kemudian kita setup, kita tata jaraknya antar pipa itu antara 2,5 sampai 3,5 mm. Nah, ini yang dinamakan dengan root gap. Root gap itu adalah jarak antara benda yang satu dengan benda yang satunya. Sebelum dilakukan pengelasan itu diberi jarak atau diberi jarak untuk rootnya, untuk akarnya, namanya celah akar di sini, untuk kita melakukan proses pengelasan. Nah, tuh. Nah, kalau di sini ada secara utuh ini namanya sudut kampuh, maka separuh atau satu sisi, satu bagian ini dinamakan sudut bevel. Nah, sudut bevel itu adalah separuh dari sudut kampuhnya. Nah, ini anak-anak persiapan bahan terutama di dalam membuat kampuh pada pipa. Nah, setelah kita membuat kampuh tersebut sudah dirapikan, maka berikutnya kita melakukan las catat atau namanya tag well. Las catat atau tag well. Las catat atau tag well ini fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk mencegah terjadinya perubahan bentuk saat dilakukan pengelasan. Dan ukuran yang telah ditetapkan, dengan demikian las catat harus kuat menahan perubahan bentuk saat melakukan pengelasan. Jadi sisi lain dari bahan tersebut sedang dilas, itu tidak terjadi perubahan bentuk, maka harus dilakukan yang namanya tag well. Nah, jadi untuk pipa diameter 6 in sampai dengan 8 in dianjurkan 4 buah tag well. Ya, ada 4 buah tag well, atau ada juga yang merekomendasikan 3 titik atau 3 tempat yang akan dilakukan tag well atau las catatnya. Nah, kemudian bagaimana langkah-langkahnya untuk melakukan las catat atau melakukan tag well pada pipa? Nah, sekarang perhatikan gambar berikut. Nah, ini adalah setting saat kita melakukan tag well pada pipa. Kita ambil ini 4 titik yang kita lakukan tag well atau las catat, supaya pada saat dilakukan pengelasan tidak terjadi perubahan bentuk atau yang namanya distorsi. Nah, anak-anak sekalian, sekarang perhatikan langkah-langkahnya. Yang pertama adalah membuat las catat pada bagian atas di sini. Pada bagian atas dilakukan las catat. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, diputar 180 derajat dan diset kembali ke rataan root gap-nya. Nah, root gap-nya ini diputar ke arah di sini. Yang bawah ini ditaruh ke atas, kemudian dilakukan tag well lagi. Nah, tag well lagi. Berikutnya, yang ketiga, diputar 90 derajat. Jadi diputar yang sudah di tag well digeser. Sehingga kita bisa melakukan posisi tag well di titik yang ketiga ini, yang mana titik 3 ini sudah posisinya di atas di sini, di atas. Ini langkah yang ketiga. Kemudian langkah yang keempat, 180 diputar dari titik 3 ini. Nah, titik 4 ini dinaikkan untuk dilakukan tag well. Nah, ini langkah-langkah yang dilakukan saat tag well jika posisi
benda kerja bisa diputar bebas. Ya, karena kita materinya yang kita bicarakan adalah posisi 1G. Posisi 1G itu adalah pipa di bawah tangan bisa diputar bebas, atau orangnya juga bisa berputar bebas. Nah, ini adalah posisi 1G, sehingga tag wheel-nya juga bisa diputar bebas. Ini langkah-langkah pembuatan tag wheel atau langkah-langkah kita membuat las catat pada pipa yang ukurannya 6 sampai 8 inci. Nah, sekarang kita perhatikan ini ada catatan khusus bahwa panjang las catat atau panjang tag wheel secara umum adalah sekitar 20 mm. Dan semuanya dibuat di bagian atas kalau pipa dalam keadaan bebas yang bisa diputar. Ujung las catat hendaknya ada keyhole. Nah, apa itu keyhole? Keyhole itu lubang kunci. Artinya pada saat kita melakukan tag wheel itu harus ada lubang kunci yang nanti digunakan untuk menyambung proses pengelasan, terutama ini pada saat kita melakukan pengelasan pada root. Nah, sekarang kita lihat seperti apa. Nah, inilah yang dinamakan keyhole atau lubang kunci. Dengan adanya keyhole ini, maka nanti di saat kita melakukan pengelasan dari tag wheel untuk dilanjutkan dengan pengelasan, itu bisa tembus di belakang, bisa ada tembusannya, sehingga betul-betul sambungan ini sambungan yang menyatu antara bagian satu dengan bagian yang lain. Jadi anak-anak, yang tadi saya maksud adalah panjangnya tadi, panjang tag wheel tadi, ini panjang tag wheel. Jadi panjang tag wheel ini panjangnya adalah rata-rata 20 mm atau 2 cm. Ini yang katakan dengan tag wheel. Nah, ini panjangnya 20 mm atau 2 cm rata-rata. Nah, anak-anak sekalian, ini adalah langkah dari membuat tag wheel pada pipa. Terus berikutnya seperti apa setelah kita membuat tag wheel? Ya, setelah membuat tag wheel, apa yang harus kita lakukan? Nah, selanjutnya tag wheel tadi, permukaan tag wheel atau permukaan las catat tadi digerinda. Nah, digerinda ini, jadi permukaan las catat ini digerinda sehingga tidak ada sisa terak atau kotoran yang menempel pada las catat atau tag wheel tersebut. Nah, setelah itu kedua ujung tag wheel digerinda sehingga menjadi tipis. Jadi dua ujung tag wheel itu digerinda tipis. Tujuannya apa? Tujuannya di saat kita melanjutkan pekerjaan pengelasan pada root, pada tembusannya, pada akarnya, maka bisa tembus ke belakang untuk memudahkan penyambungan. Jadi kalau tidak ditipiskan, tidak digerinda tipis, maka jalur penembusan ini tidak akan terjadi. Jadi jalur penembusan tidak akan terjadi. Nah, kalau kita tipiskan, kita gerinda, maka akan menghasilkan penembusan
yang baik pada proses pengelasan tersebut. Nah, coba kita perhatikan gambar ini. Jadi prosesnya seperti ini. Nah, ini kalau ini gambar 1 ini adalah tag wheel-nya tadi. Nah, sehingga kita lakukan penggerindaan di sini. Nah, kita lakukan penggerindaan, digerinda sehingga ini akan tipis. Nah, ini tipis. Kalau tipis, maka saat kita melakukan pengelasan berikutnya itu bisa terjadi atau menghasilkan tembusan. Ini proses pada saat kita setelah melakukan las catat atau tag wheel. Nah, sekarang kita lihat proses pengelasannya. Ya, sekarang kita lihat proses pengelasannya. Ingat, posisi touch, posisi nozzle dengan arah gerakan itu akan menghasilkan hasil pengelasan yang maksimal. Nah, sekarang kita lihat. Jadi di sini posisi touch terhadap benda kerja. Nah, pada saat kita melakukan proses pengelasan, nah, pengelasan pada pipa karena pipanya bisa diputar. Nah, ini putarnya ke sini ke kiri kalau kita lihat dari penampangnya. Nah, kemudian berapa sudutnya? Ini sudut dari touchnya terhadap bidang datarnya. Nah, ini sudutnya. Jadi sudutnya 70 sampai 85 derajat. Nah, tetapi di saat pada posisi dengan benda kerja itu 90 derajat di sini dari dua sisi, dua bidang di sini. Dari dua bidang ini adalah 90 derajat. Nah, 90 derajat. Nah, ini adalah posisi touch-nya pada saat kita melakukan pengelasan menggunakan las gas metal. Kalau di SMAW ya ini adalah posisi elektrodanya. Nah, ini. Nah, sekarang berikutnya coba kita lihat pelaksanaan pengelasan seperti apa. Pada saat kita melakukan pengelasan itu jika kita mengelas pada ketebalan di atas 6 mili, 8 mili, 10 mili, 12 mili, itu pasti akan kita melakukan beberapa kali pengelasan. Ya minimal bisa 2 kali pengelasan, root, kemudian capping bisa. Kalau platnya mungkin hanya 5 mili, 6 mili itu mungkin hanya 2 kali bisa kita laksanakan. Tetapi jika pengelasan itu menggunakan kampuh V dengan ketebalan plat yang di atas 10 mili, 10 atau 12 mili, itu pasti kita melakukannya sampai beberapa kali. Jadi ada root, kemudian kita fill isinya, mungkin fill bisa beberapa kali, kemudian baru capping. Capping pun juga tidak bisa kalau jaraknya ini. Jadi kalau jaraknya itu lebih dari 16 mm itu tidak bisa langsung diayun. Jadi bisa tarik dengan beberapa kali tarian sehingga nanti bisa menghasilkan pengelasan yang mempunyai kekuatan yang maksimal. Nah, sekarang perhatikan gambar di samping ini. Nah, jadi ada beberapa kali proses pengelasan. Jadi yang pertama ini adalah rootnya. Kita mengelas rootnya ini kalau mempunyai ketebalan yang lebih dari 8 mili itu mesti beberapa kali pengelasan. Kita ngelas root. Yang pertama ini rootnya. Kedua ini ada fillnya proses sekali. Fill yang pertama
Ini yang nomor 3 ini adalah fill atau pengisian yang kedua. Jadi ini pengisian pertama nomor 2, kemudian ini pengisian yang kedua nomor 3. Baru dilakukan capping atau las tutupnya ini. Pengelasan capping ini jika ini melebihi dari 16 mm jaraknya antara bibir yang satu dengan yang lain ini lebih dari 16 mili, ya, lebih besar dari 16 mili, lebih besar sama dengan 16 mm, maka bisa dilakukan menjadi 2 atau 3 tarikan, ya, 3 jalur pengelasan. Itu metode yang pertama. Kemudian metode yang kedua, nah ini jika lebarnya ini kurang dari 16 mili, nah ini kurang dari 16 mili, jadi lebih kecil dari 16 mili, ini bisa dilakukan pengelasan dengan metode diayun. Nah, diayun, jadi pengelasannya diayun begini. Nah, ini jika kita menggunakan proses pengelasan metode yang kedua, bila atau jika lebarnya tidak lebih dari 16 mm. Nah, ini juga tergantung jenis elektrodanya juga. Nah, anak-anak, ini proses pelaksanaan pengelasan pada posisi di bawah tangan pada pipa, atau istilahnya pengelasan pipa posisi 1G. Anak-anak sekalian, ini teknik cara di dalam kita melaksanakan proses pengelasan pada pipa. Tentunya pada kesempatan hari ini saya hanya bisa menyampaikan secara teoritis. Cara teorinya seperti ini. Nanti untuk KD 4.9 tentang melakukan proses pengelasan pipa dengan pipa posisi di bawah tangan atau 1G dengan menggunakan las gas metal akan saya jelaskan dengan bentuk video yang nanti bisa dilihat untuk pertemuan yang akan datang. Anak sekalian, materi pada pagi hari ini untuk pengelasan pipa posisi 1G bisa Anda pelajari, bisa dilihat kembali, mungkin bagaimana prosesnya, persiapannya, sehingga jika nanti Anda belum paham, nanti kita akan menjelaskan lagi, saya akan menjelaskan lagi pada pertemuan yang akan datang, tentunya dengan media benda kerja yang sesungguhnya. Ini adalah pengelasan pipa 1G atau pipa di bawah tangan. Anak-anak sekalian, silahkan dipelajari. Semoga anak-anak di rumah tetap sehat, jaga protokol kesehatan, selalu jaga jarak, jangan berkumpul di tempat-tempat yang ramai, supaya kita terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Itulah materi pada pagi hari ini, anak-anak sekalian. Jika belum bisa memahami, silahkan video ini bisa diputar berulang-ulang untuk bisa lebih memahami. Terima kasih materi pada pagi hari ini. Salam sehat, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih.